Halo guys, jumpa lagi di channel saya James Willow. Yes. Kali ini kita akan membahas Pak Hasto ya. Lebih seru kayaknya kalau ngebahas Pak Hasto, gak ada habisnya. Kita tahu bahwa mengenai kasus Pak Hasto ini banyak banget yang mengait-ngaitkannya dengan kriminalisasi hukum. Dan juga kriminalisasi politik katanya. Kalau menurut saya pribadi, kasus Pak Hasto ini adalah murni penegakan hukum. Kenapa saya bilang begitu? Karena KPK menetapkan tersangka itu tentu dengan adanya alat bukti, minimal 2 alat bukti itu. Kalau nggak gitu ya KPK nggak berani lah main tersangkakan seseorang aja, nggak berani tanpa ada alat bukti, kan begitu. Dan alat buktinya apa? Pak Hasto ini sudah jelas-jelas menghalang-halangi penyelidikan, ya kan, terhadap Harun Masiku. Bahkan menurut ketua KPK ini, Pak Hasto ini nyuruh si Harun Masiku untuk merendam HP-nya. Nggak sampai di situ, bahkan si Harun Masiku ini juga disuruh kabur sama dia. Jahat banget ya. Jadi itu kriminalisasi bagaimana? Orang udah jelas-jelas dia menghalang-halangi penyelidikan, tindakan melawan hukum itu. Begitu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan keterangan detail, penjelasan detail dari Ketua KPK mulai dari proses penahanan Pak Hasto ini. Mari kita dengarkan. Perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Yang kedua, bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK, di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka Harun Masiku yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK. Yang ketiga, selain itu Saudara HK mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik telah melakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi, 6 orang ahli, dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik, dan barang-barang lainnya. Guna kepentingan penyidikan terhadap tersangka HK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025. Dan penahanan dilakukan di cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur. Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan
selaku anggota Komisi Pemilihan Umum tahun 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasannya secara simultan. Demikian rilis yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan lakukan tanya jawab dan saya kembalikan kepada juru bicara. Silakan. Tuh kan, kriminalisasi apanya? Orang udah jelas-jelas ya kan, si Hasto ini menghalangi penyelidikan terhadap Harun Masiku. Ini yang menarasikan kriminalisasi politik, kemudian kriminalisasi hukum ini kayaknya dia adalah bagian dari penyuap itu sendiri kayaknya. Padahal ya, pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi korupsi atau penyuap ini. Ini malah dihalang-halangin. Kan aneh ya, bertolak belakang gitu. Pemerintah Pak Prabowo itu benar-benar konsentrasi untuk memberantas korupsi. Fokusnya itu untuk memberantas korupsi yang maling-maling uang negara atau penyuap. Nah, kalian malah kalian bilang kriminalisasi. Ini gimana ini? Apakah kalian nggak pro dengan penegakan hukum di negeri ini? Hah? Dan juga nih dengerin nih, kasus Hasto ini sebenarnya bukan barang baru. Ini udah lama, dari tahun 2020. Sebenarnya dari tahun 2020 itu si Hasto ini udah ditetapkan jadi tersangka. Tapi waktu itu ketua KPK-nya si Firly Bahuri itu kayaknya ada intervensi begitu, sehingga batal lah status tersangka dari Hasto saat itu. Setidaknya itu yang dikatakan oleh mantan penyidik KPK Pak Novel Baswedan. Mari kita dengarkan videonya. Di tahun 2020 waktu itu ya biasalah kalau pembahasan suatu perkara yang baru di OTT begitu biasanya itu saling diskusi ya untuk hal-hal yang terkait dengan konstruksi hukum dan lain-lain. Biasanya yang diajak diskusi adalah penyidik-penyidik senior. Termasuk Anda? Ya, saya ajak diskusi. Dan waktu itu pembahasan soal ada kaitannya Hasto dalam suatu perkara itu dibicarakan gitu. Dan saya tidak ikut expose-nya, tapi setahu saya dari beberapa cerita kawan-kawan yang lain, apalagi kawan-kawan yang ikut expose kan banyak yang di TWK kan tuh. Jadi saya cerita dong. Ngobrol loh salah satunya ya. Karena kan sekarang gabung kan, jadi pada cerita. Nah dari cerita itu kemudian saya bisa memahami bahwa saat itu sebenarnya dalam expose pun diajukan penetapan tersangkanya bukan cuma Harun Masiku, tapi juga Hasto. Jadi nama Hasto itu memang harusnya diekspos juga pada disampaikan diekspos. Cuman waktu itu pimpinan nggak setuju. Siapa yang nggak setuju? Nah, saya nggak tahu kan, saya nggak ikut ekspos kan. Cuman memang dalam dinamika ekspos itu biasanya ada diskusi, ada perbincangan di sana. Tapi salah satu hal yang kemudian diputuskan itu adalah mungkin ya, saya nggak tahu persisnya. Cuman sepertinya waktu itu yang saya pahami dari cerita kawan-kawan itu adalah setelah Harun Masiku tertangkap baru dibahaslah soal Hasto. Itu yang fakta yang terjadi yang dibahas di tahun 2020. Jadi bukan tiba-tiba sekarang baru itu enggak. Saya rasanya enggak begitu. Jadi memang ini bukan ujuk-ujuk sebenarnya di 2020 ini memang sudah seharusnya nama Hasto Kristianto itu diekspos. Ya, mungkin akan berbeda kalau saat OTT setelah menangkap penerima waktu itu Wahyu Setiawan kalau nggak salah ya dari KPU itu Harun Masikunya tertangkap dan Hastonya kemudian tertangkap, mungkin akan berbeda keadaannya. Tapi kan waktu itu kan prosesnya ternyata ada kendala tuh. Jadi ada drama ya? Ada drama. Okay. Dramanya banyak dibahas kok. Banyak dibahas ya. Dan kita akan membahasnya lagi. Oh gitu. Oke. Nah kalau misalkan jadi pertanyaan kemudian, apa sebenarnya alasan kemudian nama Hasto Kristianto di 2020 ini di hold untuk diekspos bersama dengan Harun Masiku? Benarkah ada invisible hand begitu yang kemudian mengatur jangan dulu deh gitu? Ya. Saya mendengar cerita dari kawan-kawan dan kawan-kawan rasanya sudah bicara di media kan. Hari ini sudah banyak yang bicara terkait dengan Firly Bahuri yang waktu itu 2020 menyampaikan ke media saat proses penangkapan itu sedang berjalan. Dan ini kan nggak pernah tuh pimpinan KPK kalau ada OTT
biasanya tidak mungkin menyampaikan sebelum proses OTT itu selesai gitu. Setelah selesai, ya baru itu sebagai transparansi disampaikan. Tapi yang terjadi adalah pada saat Wahyu Setiawan ditangkap di bandara, dan beberapa lama kemudian rasanya Firly Bahuri menyampaikan. Tapi seperti apa faktanya saya nggak tahu. Cuman itu yang disampaikan, dan menurut saya bisa jadi itu menjadi persoalan. Kenapa? Karena dengan tersampaikan ke publik, kemudian orang-orang yang ada kaitan bisa kemudian menghilangkan bukti, lari, sembunyi, dan lain-lain. Dan itu pasti akan mengganggu dalam proses OTT. Ada kesengajaan di situ? Mesti ditanya sama Firly ya. Tapi kan memang... Tapi masa iya nggak paham, karena sebelumnya pernah jadi deputi kan. Artinya kan pengalaman dan paham sekali soal itu. Seharusnya. Harusnya. Jadi... Tapi kalau hati siapa yang tahu? Oke. Tuh kan, udah jelas-jelas itu kasusnya itu udah lama sebenarnya. Sebenarnya penetapan tersangka Pak Hasto ini dari tahun 2020 menurut keterangan Pak Nopel ini. Tapi kan karena ketua KPK-nya waktu itu masih lembek ya, melempem, tidak kayak ketua KPK kali ini, sehingga ya batal begitu aja penetapan Pak Hasto ini sebagai tersangka. Maka dilanjutkanlah di tahun 2025 ini baru terrealisasi begitu. Jadi udah jelas ya, sekali lagi ini bukan kriminalisasi hukum atau kriminalisasi politik ya, ini adalah murni penegakan hukum begitu. Oke? Biar pada paham nih.